Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Cek cek 165 165. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Kami hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan sosial, cinta, keluarga, karir. Dan tentunya kami hadir untuk membawa doa dan solusinya seperti biasa ya, dengan saya Ali Sehan ditemani oleh guru kita Kiai Irfan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini mungkin pelengkap, walaupun belum lengkap juga nih tentang fenomena mimpi Pak Kiai. Ya, eh, langsung aja nih Pak Kiai. Kan saya juga ikut belajar falak ruhani nih bersama Pak Kiai di instansi ini. Nah, ada nggak tuh Pak Kiai ya metode falak ruhani untuk mengetahui mimpi itu benar atau tidak? Karena kan episode kemarin salah satu syarat bahwa penafsir mimpi mengetahui dan bisa mengetahui dan menguasai memahami salah satunya tentang falak ruhani. Nah, bahkan di sini berarti kalau memahami berarti ada metodenya dong. Dan apakah bisa dipelajari dan siapa yang bisa belajar seperti itu? Mohon bantuannya Pak Kiai, informasinya Pak Kiai. Baik, terima kasih Ustadz Ali. Jadi ini salah satu metode dari sekian banyak metode dalam falak ruhani untuk mengetahui apa yang terjadi dalam mimpi kita gitu Iya, kan. Jadi iya. mungkin kita bingung mau menafsirkan ke siapa, kemudian kita mau menafsirkan sendiri juga nggak bisa. Iya, Nah, ini ada pilihan dari beberapa ulama falak ruhani. Ada banyak metodenya. banyak. Tapi kan nggak mungkin kita sampaikan semua di sini lah ya. Iya, buka kelas udah kayak khusus tafsir Ada salah mimpi. satu saja yang kita coba mau sampaikan. Iya, Kalau seseorang ini mimpi, kemudian apa nih hasil mimpinya ini, akibat mimpinya ini atau seperti apa gitu. iya. Maka dalam falak ruhani ini di metodenya dikatakan begini. Yang pertama hitung namanya dulu sama nama ibunya. Nama dia dan nama ibunya. Nama ibunya dihitung berdasarkan kaidah abjadiyah kubro, abajadun, hawazun, hatoyun, kalamanun tuh ya yang Iya, kita oke. ajarin tuh ya. Iya, Kalau emang nggak bisa nggak hafal, buka saja ada aplikasi adat kalkulator itu kan. iya, Itu kan nanti namanya siapa, iya. kemudian nama ibunya siapa. Terus yang kedua nama harinya, hari dia mimpinya itu. Nama Hari harinya. Ahad, Isnain gitu. Jangan Oke. pakai alif lamnya. Ahad, Isnain, Salasa, Arba'ah, Oh, Khoms, bahasa Arab ya. Khomsa, bahasa Oke, Arab, iya bahasa Arab, oke. Jum'ah, Sabtu. Nggak, Iya, tanpa harus pakai alif lamnya. tanpa Jadi harus. bukan pakai al Ahad, al Isnain, as Sulasa gitu enggak, tapi Ahad, Iya, Isnain, Sulasa. Nama harinya apa? Jadi mimpinya hari apa gitu. Tapi iya. ingat ya, pergantian hari itu dalam Hijriyah itu setelah maghrib. Sekarang Masuk ini maghrib. Oke. bukannya hari Kamis sekarang ini, tapi ini udah hari Jumat. Hari Jumat. Meskipun sekarang baru jam setengah 11, jam 10, 22 lewat 30. Oh, bukan jam 00 malam ya. Oh Bukan, iya, karena samsiah. kaidah bulan Ya. siap. Terus yang ketiga, hitung tanggal hijriahnya. Oke. Ini tanggal berapa hijriah? 12 hijriah, 12 Rabiul Tsani atau 12 Jumadil Akhir kah? Tanggal Ini berapa? tanggalnya aja ya. Tanggalnya Oh, saja. berarti oke. Kemudian yang keempat, tambahkan angka 9. 9 ini dianggap sebagai Rumus rumus, ya. Oke. rumus angka dasarnya gitu Iya. ya. Jadi itu tadi nama dia, nama ibunya, kemudian ditambahkan nama harinya Nama dia hari. mimpi, Iya. kemudian tambahkan tanggalnya, tanggal hijriahnya, Iya. tambahkan 9. Bahkan 9. Iya, nah total semua berapa? Iya. Kemudian bagi 9. Setelah Ya, jumlah bagi jumlah 9. langsung Oke. dibagi 9. Oke. Lihat sisanya, sebagaimana kita ketahui kan Ustaz Ali, Iya, bahwa semua perhitungan falak ruhani diambil berdasarkan sisa sisa. hasilnya. Iya. Sisa hasilnya misalnya 10, 12 dibagi 9. Iya. Itu kan hasilnya 1, Itu sisanya 3. tiga. Oke. Yang diambil ada 3-nya sisanya, bukan Tiganya. satunya. Itu kan ada aplikasinya juga tuh untuk mempermudah kan, Iya. reminder kalkulator itu Reminder kalkulator. untuk aplikasi. memudahkan. Nah, dibagi 9. Sudah. Sisanya berapa? Lihat. Oke. Kalau sisa 1, ini sisa 1 saya bacakan nih secara garis besar. Iya. Kalau sisa 1 hasilnya ini baik, dia mendapatkan kehidupan yang baik. Iya. Artinya dia mimpi apapun itu nanti akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan. Meskipun dia mimpinya buruk, tapi itu nanti akan menghasilkan kebaikan. Hasil akhirnya
dalam baik, keadaan baik. Nah, Iya. tapi katanya di sini tapi ada seorang perempuan yang akan muncul sebagai penghalang. Tapi ini tidak akan menjadi masalah besar kalau dia bisa mengatasinya. Gitu Oke. ya. Jadi ada seorang perempuan yang muncul di dalam hidup dia itu yang akan menjadi penghalang buat dia. Ini kalau satu tadi ya, jadi ada Kalau satu, gangguan itu. ada Oke. gangguan itu. Ya. Kalau sisa dua, hasilnya sisa dua itu akan datang kesusahan di waktu yang dekat, gitu ya. Oke. Dan itu qad yaqa'u min jumu'ahi. Jadi akan terjadi di Jumat ini. Jumat ini. Kalau kita Iya. kan biasanya nyebutnya di minggu ini. Di minggu ini. Kalau orang Arab nyebutnya di Jumat ini gitu. Sejumat ini. Jumat itu maksudnya kalau di kita di minggu ini, Di gitu. minggu Seminggu ini gitu. Oke. Kalau mereka kan biasanya nyebutnya di Jumat ini. Di Jumat. Gitu. Sejumat ini. Sejumat, bukan Iya. seminggu, tapi sejumat. Sejumat. Tapi tidak usah khawatir karena ini akan lewat, kesulitan ini akan terlewati Akan dengan terlewati. baik, gitu ya. Oke. Kalau sisa 3, maka ada gerakan kebaikan yang berjalan mengarah kepada dia. Wow. Jadi sisa 3, ada sesuatu nih yang baik nih, Iya. yang lagi mengarah kepada dia sekarang ini. Iya. Ya tinggal ditunggu saja, gitu ya. Tinggal dipantau, kemudian disensitivitaskan gitu ya. Iya. Wah, dari mana kebaikannya nih? Kan ada kebaikan yang kita diam saja dia muncul, Iya. dia datang. Ada yang kebaikan yang perlu kita Ya, jangan sampai kelewat nanti nih. sedikit Gitu. istiqomah dijaga sambil Iya, dijaga lihat. sambil jangan sampai kelepas gitu, kelewat gitu kan. Wah, udah kelewat. Ya kayak kita nonton iklan, kita nonton TV, ya udah kelewat. Gitu Iya, kan. benar. Udah kelewat gitu ya. Ya. Terus yang keempat itu kalau dia mimpi, kemudian Kalau sisa 4. sisa 4, maaf ya, Iya. sisa 4, maka ini mimpinya ini adalah mimpi sesuatu yang baik, yang penuh kebahagiaan, kesempurnaan dan kebaikan. Kalau dia mau pindah, maka dia akan menempati sebuah tempat yang baru atau dia akan memiliki sesuatu yang baru gitu ya. Itu kalau sisa 4 gitu ya. Jadi Iya, ini iya, iya. kalau dia akan mempunyai sesuatu yang baru lah gitu. Baru ya. Dan itu berupa kebaikan, kebahagiaan gitu. Ya namanya juga yang baru kan semuanya penuh bahagia. Gitu ya. 5, kalau sisa 5 itu sama, dia berupa kemuliaan, kebahagiaan, harta dan pekerjaan. Wow. Jadi ini baik gitu ya. Kalau sisa 6, ini akan jatuh sakit di waktu yang tidak lama lagi gitu ya. Dan sakitnya ini akan yafkudu ajilan, akan menghilangkan hartanya secara cepat. Maka kemudian disarankan segera untuk bisa munajat dan masuk ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah, Mas. Iya. Gitu ya, karena sakitnya ini Sakitnya. dia akan tertimpa sebuah sakit yang parah gitu ya. Dan itu sakitnya itu akan menghabiskan sesuatu Bisa menguras hartanya. Iya, secara cepat. Maka kemudian dikatakan segeralah engkau bermunajat, sehingga tadi tuh meski dia sakit berat, tapi karena dia munajat, dia berzikir, dia melakukan riyadhah, maka kemudian dipindahkan tadi itu sakitnya. bukan jadi dipindahkan gitu. Boleh nggak bahwa kan kita nih semuanya cagar bagus sudah mengetahui nih pas tadi misalnya keadaan yang tadi buruk. Ya Allah, mudah-mudahan kau pindahkan ya Allah dalam mimpi aja. Misalnya itu menjadi sebuah hajat. Boleh aja. Tuh ada cara baru tuh. Boleh aja gitu ya. Yang ketujuh, sisa 7 itu busro saidah. Jadi kabar gembira berupa kebaikan, yaitu farhun wa khairun yahsulah. Jadi kebahagiaan dan kebaikan akan berhasil. Jadi akan terjadilah kebaikan dan kebahagiaan. Kalau dia misalkan, saya lagi punya urusan bisnis ini, terus dia ngimpi sesuatu, itu terkait dengan bisnisnya sama urusan dia, berarti sukses insyaallah gitu. Gitu ya. Kalau sisa 8, ini akan terjadi ketakutan yang sangat besar sekali dari satu kaum, dari satu kelompok. Jadi nanti ada semacam teror, ada semacam sebuah ketakutan gitu, sebuah keburukan yang datang dari satu kelompok gitu. Ya. Makanya dikatakan di sini hati-hatilah agar kaum itu tidak menjatuhkan kamu gitu loh. Jadi ini kita antisipasi. Kalau misalkan kita punya kelompok dan ternyata iya benar, saya lagi ada masalah memang nih sama organisasi saya. Iya. Gitu. Wah, berarti hati-hati sama atau organisasinya. sekelompok
kelompok kita teman atau kelompok iya. mana gitu kan, komunitas gitu kan, komunitas. Ya. Nah kalau sisa 9 atau 9. tidak ada sisa, Nggak ada sisa. tidak ada sisa atau sisa 9 atau tidak ada sisa gitu kan, misalkan 18 dibagi 9 kan kosong, nggak ada sisa, nggak ada sisa. maka itu adalah artinya ar-ru'yah tanalul ma'mulah. Jadi mimpi itu menjadi tanda tercapainya apa yang dicita-citakan. Berupa apa? Ulumun wa asfarun wa izun sabitun. Berupa ilmu pengetahuan, berupa bepergian, traveling, dia bisa pergi kemana, di umroh atau haji atau di ziarah, dan juga kemuliaan yang tetap. Nah ini cara yang paling mudah lah. Cara yang paling mudah, kita ini misalkan lagi tidur, kemudian bangun, mimpi bangun, kok agak berkesan mimpi kita ini, Iya. udah segera aja hitung. Nama Masya kita kan Allah. udah tahu nih, terus nama sekarang hari apa nih? Iya. Hari ini. Terus jam tanggal berapa sekarang? Terus lalu kemudian lihat tadi hasilnya. Mohon izin Pak Kiai, ini Cagar Bagas mendengar ini udah dijasain Pak Kiai, Ridha Pak Kiai ya. Itu mah miliknya. Udah siap, tinggal dipakai. Masya Allah, ini benar-benar solusi. Alhamdulillah. Ya banyak masalah, banyak cara-caranya, cuman Iya. ya kita sampaikan satu aja dulu lah. Iya. Insyaallah. Buat Cagar Bagers ya, kebetulan ini kita juga ini syuting langsung juga buat di YouTube, dan ya bagi pingin banyak sebenarnya metode falakia, Kiai Irfan ini telah bagi, bisa lihat atau bisa searching langsung di YouTube. Ya Pak Kiai, ya mohon izin saya sebarkan di sini, dekannya banyak solusi-solusi juga, dekannya. Ya ada yang di YouTube solusinya, ada juga di podcast. Jadi kalian dua-dua aja menikmati ini semuanya. Dan insya Allah kalau pingin mau nanti mendapatkan informasi yang lebih lanjut, seperti kita juga bikin training Wifik asik langsung pakai Irfan, ya kan ya. Wifik training 1 hari. Ya informasi selebihnya ada di www.falakruhani.com ya, di website kita di www.falakruhani.com, atau bisa nanya ya langsung ke WA ke 0811889308. Insya Allah Pak Kiai, alhamdulillah Pak Kiai, Ya. bisa kita anggap ini untuk sementara tuntas untuk masalah mimpi Pak Kiai. Ya insya Allah. Ini 6 season nih Pak Kiai, Masya Allah. Ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti Pak Kiai punya inspirasi, punya semangat baru yang terkait sama mimpi. Tetap di masalah tetap dengarkan masalah dan doa di podcast kita ini. Kita akhiri dulu Pak Kiai. Ya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama, Ya, sama-sama. buat semuanya, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Mudah-mudahan keadaan Indonesia juga sehat dan dunia sehat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.